ini bareng sama Intan dan pasti nggak sendirian, udah sama dua pandit kita. Ada, aduh yang udah lama banget nih nggak main ke Jakarta. Kang Eko Maung. Halo, apa kabar? Enggak, aku tuh bukannya nggak mau main, aku tuh nyari jadwal yang ada Intannya full terus. Terus agak males hostnya. Jadi sama gue males dong berarti ya. Hostnya. Oh, oke. Ada Mas Gita juga. Halo, Mas Intan. Gita. Tapi ngomong-ngomong kalau Mas Gita sama Kang Eko nih masuk ini ya, temenan ya? Maksudnya nggak rival ya? Oh enggak, aku tak pernah rival ya. Emang ada rival? Enggak ada. Nggak mungkin lah. Rivalnya siapa, Mas Vino? Enggak sih, biasa aja. Wah, ini makanya sepak bola, rivalitas, sampai bunuh-bunuhan kadang-kadang agak di luar nalar aja. Tapi Kang Eko belakangnya masih pakai Maung? Masih pakai Maung kan? Eko Maung masih? Masih ya, kalau aku lihat pemberitaan masih. Padahal aku nggak pernah menyarankan. Oh. Tapi Instagramnya Eko Maung namanya. Ya itu mengubah gimana caranya ya. Susah beneran. Udah aja. Ganti Kita bahas nanti ini, kita udah ngelewatin matchday ke-8 ya nih Jebret Tim. Ini nggak terasa udah masuk ke matchday 9 dan tadi sudah ada hasil dari Madura menghadapi Bayangkara FC. Wow, ini menarik nih. Madura menang 1-0 dari Bayangkara FC. Tadi siapa? Jaja Gomez ya yang ngegolin. Nah, tapi ini menarik. Aku pengen nyorotin dulu sebelum kita ke pertandingan. Mau nyorotin dulu. Ini kan kemarin Mas Vino bilang katanya kalau sampai pertandingan ini kalah, kemungkinan besar Coach Widodo akan dipecat. Karena dikasih kesempatan 2. Kemarin lawan Persija kalah dan di pertandingan kali ini kembali kalah lagi. Ini gimana nih nasibnya nih? Kang Eko? Iya, jadi gini loh maksudnya Harus di-mention banget namanya ya. Jadi dikasih kesempatan, tapi ujiannya kan memang berat ya. Iya. Persija, Madura. Sebelum pertandingan kan kita mainnya normatif aja lah cara berpikirnya ya. Yang satu puncak klasemen, yang satu posisi 14. Yang satu penampilan sempurna ya di kandang ya. Perum gol-golnya sangat produktif gitu. Dari berbagai argumen ya, memang berbagai sisi ya. Memang Madura United menang itu sebetulnya ya secara normatif udah bisa diprediksi sebetulnya. Dengan skor berapapun gitu ya. Jadi dan peranan pemain Brazil masih dominan iya kayak tadi. Nah, tapi kalau misalnya jadi menurut Kang Eko tuh sebenarnya Coach Widodo belum pantas untuk sampai harus dipecat kalau laganya melawan Persija dan Madura. Itu kata Vino kan udah pasti itu belum. Kabarnya katanya gitu, kan? kabarnya. Nah, tapi kalau sampai ini terjadi menurut Kang Eko pantas nggak? Menurut saya dalam sepak bola profesional kalau ada tim performanya merosot, yang paling logis disalahin memang pelatih dan nggak mungkin pemain, nggak mungkin siapa manajer apa jelas pelatih ya. Jadi masalah pantas nggak pantas, ya pantas aja kalau misalkan pihak yang dianggap paling bertanggung jawab Widodo Chandra Putro. Tapi masalah pecat nggak dipecat sih nggak bilang pantas nggak pantas gitu ya. Karena sebenarnya gini loh, Bayangkara ini sebetulnya kalau menurut saya ya tim yang paling enak dalam tanda kutip ya. Dalam artian tekanan supporter nggak ada ya. Lalu juga secara kepemilikan. Kalau yang lain kan milik pengusaha mereka main prestis kan, harga diri, martabat, kehormatan ya. Kalau ini kan enggak ya. Bayangkara ini miliknya korps apa. Jadi yang dipertaruhkan juga memang lebih luas, tapi kan nggak per individu gitu ya. Nah, kalau misalkan sampai Widodo Chandra Putro diberhentikan gara-gara kekalahan kemarin dan hari ini, ya sebetulnya karena posisinya di klasemen aja nggak pantas mungkin untuk tim yang pernah juara ya beberapa tahun lalu ada di posisi 14 kayaknya memang belum sesuai sama target mungkin ya juga ya. Mas Gita, kalau Mas Gita melihatnya, apakah ini akan menjadi momen Coach Widodo diberhentikan atau seperti apa Mas Gita? Ya sebenarnya sorotan ke Widodo sendiri sudah ada sejak mereka kan 4 pertandingan pertama 1 kali menang, 2 kali imbang, 1 kali kalah. Agak nggak wajar sebenarnya. Untuk sekelas Bayangkara ya? Sekelas Bayangkara dianggap yang wajar hanya pertandingan melawan Persib di mana mereka imbang 2-2 saat itu. Kemudian pertandingan kelima mereka berhadapan dengan tim yang 4 pertandingan sebelumnya selalu kalah, Persis Solo. Mereka kalah lagi. Ini artinya sorotan tuh sudah terkena pada saat mereka kalah dari Persib. Kemudian dianggap bahwa 3 pertandingan terakhir emang berat bagi Widodo karena lawannya Persita yang sedang naik daun, kemudian Persija dan terakhir berhadapan dengan pimpinan klasemen Madura United yang terlepas apapun main di Madura akan sangat sulit. Dan ini tadi kalau memang ada warning kepada Widodo bahwa dalam 2 pertandingan terakhir dia akan dievaluasi, ya rasa-rasanya mungkin kepanikan dari manajemen ya bahwa nantinya akan terus berlanjut karena mereka toh tidak bisa menang melawan tim-tim yang seharusnya mereka bisa mendapatkan mendulang 3 poin. Iya. Tapi ini yang membuat Bayangkara FC bisa dikatakan merosot lah di musim ini. Ini apa sih kalau dari Kang Eko sendiri melihatnya? Saya pikir ya dari mungkin komposisi pemain juga banyak berubah ya.
banyak berubah lah kalau segini lah. Tapi Terus pelatih juga ya, saya pikir ya, maaf nih, masih lebih oke yang kemarin. Paul Monster. Paul Monster. Oh, oke. Kalau menurut Kang Eko? Tapi kan kalau dilihat kan sebenarnya gini, Widodo dipanggil karena dia dianggap sukses bersama dengan Persita. Yes. Dan dia satu dari 6 pelatih yang tidak dipecat di musim lalu. Yang lain kan dipecat, banyak banget yang dipecat. Sekarang udah banyak banget. Dan dia ada di posisi papan tengah, dia satu-satunya yang tidak masuk 5 besar yang tidak dipecat. Jadi kan sebenarnya yang dianggap prestasi. Ya. Kemudian mungkin ekspektasinya Bayangkara terlalu tinggi karena di sana toh masih ada Andik, kemudian mereka mendatangkan Eze Jari. Nah, faktor Eze Jari ini yang Persik, yang kan dia bersama Persik sebelumnya. Bagus ya. Bagus bersama Persik, walaupun Persik ada di papan bawah, tapi dia reguler pencetak gol dan ini yang tidak terjadi. Kenapa? Karena tadi kalau melihat pertandingan tadi seringkali dia mencari posisi, teman-temannya tidak melihat posisinya dia, dan dia tidak mendapatkan bola-bola sebagai seorang target man, dan itu repot buat Eze Jari jadinya. Iya. Tapi kalau Kang Eko sendiri melihatnya ini target yang realistis atau terlalu tinggi kah? Atau target yang wajar nih? Sedangkan kita tahu musim lalu kan Bayangkara juga sampai memecat Paul Monster. Nah, apalagi musim ini nih, dengan kondisi dan juga posisi yang saat ini Bayangkara. Iya, kalau 14 makanya saya bilang udah terlalu parah sih menurut saya. Jadi kalau tim ngomongin target juara, terus di pekan ke-8 posisinya segitu ya, ternyata pada 10 besar, memang udah nggak usah ngomongin juara. Lu nggak diajakin gitu. Itu memang parah. Maksudnya kalau misalkan ada evaluasi dan itu serius gitu ya, WCP kena, ya saya pikir wajar banget lah, logis gitu. Karena tahun lalu pun sampai di week 28 itu kan mereka masih bersaing bersama Bali United dan Persib untuk jadi juara. Kalau sekarang kan enggak. Ya mereka kalah 2 kali berturut-turut, mereka terlempar dari kesempatan juara, tapi mereka ada di posisi ketiga. Ini bayangin ada di 14 dengan hanya 2 kali menang, 2 kali imbang dan 5 kali kalah. Karena apapun kondisinya, Bayangkara itu kan dikenal dengan image masalah pemain sebokeh-bokehnya mereka. Pemain nggak akan jelek-jelek banget gitu kan, betul. Kayak gitu karena kan ada dukungan finansial dan nggak pernah bokeh mereka. Ada makanya saya bilang ada dukungan finansial yang stabil lah ya, konstan gitu. Dalam artian makanya posisi seperti ini mungkin otomatis lah manajemen. Tadi kan sudah bilang prestisnya bukan ke individu tapi korps kan, korps gitu. Ini artinya kalau kita bisa ambil kesimpulan dari match ini, dari kekalahan ini, dari juga posisi Bayangkara FC. Terancam kalau WCP kena. Terancam ya, wajar kalau WCP kena. Bagi Mas Gita sama Kang Eko dua-duanya wajar. Wajar karena saat ini kan sudah ada 7 pelatih yang dipecat ya, baru dalam 8 minggu. Ini masuk week 9, ya wajar-wajar aja dari posisinya sekarang kalau dia dipecat kan. Kalau kita lihat musim lalu pun berapa pelatih yang dipecat, hanya 6 yang selamat malah ya. Jadi memang ini liga yang sangat sangat kejam, sangat neraka bagi pelatih-pelatih. Lebih kejam ya daripada IPL ya. Ya betul. Oke, IPL ikut-ikutan. Indonesia kemarin Chelsea pecah. Iya. Oke, ini kita selanjutnya juga bakalan ada match besok, ada 2 pertandingan antara PSIS lawan Persikabo dan juga Borneo lawan Persita. Wow, ini PSIS lawan Persikabo dulu ya. PSIS lawan Persikabo. Persikabo lagi tren positif nih. Kira-kira Persikabo bisa nggak mempertahankan kemenangannya nih nanti menghadapi PSIS? Kalau saya sih ngambilnya di tengah-tengah ya. Sekaligus prediksi saya bakalan imbang. Kenapa? Karena yang satu ini kan setelah susah menang, dia kemarin menang. Terus menangnya juga lawan tim kuat Borneo ya. Borneo lagi kan. Tim yang oke. Borneo. Nah, tapi lumayan sih 2-3 kan. Jadi mereka lagi nanjak kan, nanjak. Ketemu sama tim yang performanya nggak oke nih. PSIS di luar dugaan banyak orang deh ya. Mungkin faktor Fortes nggak bisa main dan lain sebagainya. Tapi PSIS kan main di kandang sendiri ya. Ini jelas suatu keuntungan. Nah, jadi ini nih ada yang satu punya kelebihan lagi nanjak, tapi Dimas Derajat main ya? Main. Kemarin main. Kemungkinan nanti next main ya. Kemungkinan tapi kayaknya kemungkinan cedera katanya kabarnya. Ada kemungkinan cedera. Nah, karena begini, karena PSIS ini kan jujur aja nih, kenapa orang banyak menjagokan PSIS? Karena 2 legion asing terbaik musim lalu bermain di mereka gitu. Walaupun cedera. Otomatis kalau misalkan mereka dua-duanya nggak optimal ya, Harukawa sama Fortes, ya bukan PSIS yang seperti ekspektasi. Jadi saya pikir PSIS dengan segala kelebihan, termasuk main di kandang sendiri, tapi dari squad terus juga performa kemarin ya, grafik permainan juga jelek banget. Ditambah Persikabo yang lagi naik, tapi dia status sebagai tamu. Saya pikir ketemu di
di titik imbang lah. Iya. Mas Gita, ini Persikabo kita tahu kemarin menang tapi kebobolan 2 gol dan sejauh ini sudah kebobolan cukup banyak ya. 10 atau 12 ya? Ya dia double digit pokoknya ya. Boleh 12 gol, 12 gol, kebobolan 12 gol. Ini apakah akan konsisten menghadapi PSIS? Tapi kita tahu ya PSIS juga tadi Kang Eko juga katakan juga tidak dalam tren yang positif juga, Mas. Kalau dilihat kan sebenarnya Persikabo ini di 4 pertandingan pertama mereka 3 kali menang, 1 kali imbang, nggak kalah. Jadi dia di antara 4 tim yang nggak pernah kalah ya waktu itu di papan atas. Terus mereka berantakan lawan Persita, kalah 3-5. Bahkan kalah Bayangkara yang lagi berantakan pun menang 1-0 sama mereka. Kemudian mereka 3 kali berturut-turut kalah. Tapi kemarin pada saat mereka di week 8 mengalahkan Borneo, walaupun sebenarnya itunya harusnya 3 sama ya. Kenapa? Karena ada penalti Borneo yang gagal, itu adalah momen bola nggak ada harusnya lah. Kalau gagal ya nggak masuk. Itu artinya momen kebangkitan bagi Persikabo bahwa mereka akhirnya bisa menang kembali. Sama lah dengan Dewa United yang sempat 4 kali kalah tapi kemudian mencatat kemenangan atas PSIS dan kalau Dewa United bisa mencatat kemenangan atas PSIS ini kemungkinannya juga sama. Kenapa? Ini tim yang sedang invalid PSIS ini. Praktis hanya Taisei Marukawa yang bekerja sendirian. Itu sampai kalau kita ngelihat pertarungannya Taisei Marukawa lawan Dewa United itu Taisei Marukawa yang demikian bersih betul lawan memperkuat Persebaya. Ini kelihatan banget kalau dia seperti frustasi nyeruduk lah segala macam. Karena semuanya masih cedera ya, Carlos masih cedera. Kita tahu Wahyu Prasetya juga masih cedera. Makanya maaf nih, walaupun Dewa ini musim ini kan dia kejutan ya. Sebentar Kang Eko, coba kita lihat juga nih Kang Eko. Ini PSIS Semarang cukup banyak ya cederanya. Carlos Fortes, Wahyu Prasetya, Eka Febri sama ini kartu ya? Iya, ini kan masih kartu kuning kemarin dia kena kartu kuning. Iya, makanya saya bilang ini nggak ideal nih. Skor mereka lawan Persikabo nggak ideal. Ini artinya Persikabo punya kesempatan besar ya di laga kali ini? Iya, tapi saya pikir Persikabo juga kan nggak stabil ya. Kalau misalkan kemenangan baru sekali gitu ya, itu nggak memperlihatkan apa-apa sebetulnya. Kecuali udah konstan di 3 pertandingan, 4 pertandingan gitu. Jadi saya pikir tetap yang tadi saya bilang imbang, bakalan imbang gitu. Mas Gita, tapi Mas Gita juga kan tadi kita sempat bahas ini 2 digit tapi nggak cuma Persikabo, PSIS juga Mas, sama, 10. Ini artinya lini belakang mereka harus berhati-hati ya? Iya, sangat bermasalah. Bahkan gambarannya adalah sulitnya mereka mendapatkan clean sheet ya. Ini artinya dua-dua tim ini selalu kemasukan. Dan kalau ngelihat PSIS lawan Dewa United itu kan momen kebangkitan mereka setelah mereka tertinggal 0-2. Sering kayak gitu tuh. PSIS momen kebangkitannya begitu mereka udah ketinggalan baru bangkit dan telat jadinya. Lawan Persis ini 2 pertandingan terakhir mereka lawan tim promosi yang mereka hanya dapat 1 poin. Itu jadinya kesulitan. Berarti kalau lawan Persebaya kalah wajar ya? Wajar sebenarnya ya. Karena Persebaya di kandang Persebaya kan ya. Iya, itu di kandang Persebaya pada saat itu. Nah, tapi ini PSIS sendiri sampai kapan sih menunggu Carlos Fortes? Ini kayaknya itu lumayan panjang kan cederanya. Saya pikir pelatihnya harus udah punya opsi lain. Punya opsi lain enggak? Karena logis ya. Dia punya Marukawa, punya Fortes, maksimalin di situ ya. Sehingga kadang-kadang ada karena kita punya pemain jagoan gitu, kadang-kadang potensi yang lain kan terabaikan, cuma jadi backup atau apa. Tapi saya pikir kalau misalkan kondisinya nggak diharapkan, nggak ada kepastian misalkan Fortes main ya, berarti harus ada opsi lain. Ya betul, harus. Tapi opsi lain itu kan baru bisa mereka dapatkan kalau pemain baru dan harus teruji juga. Ini udah pekan 9 ya. Dan repotnya adalah mereka ini nggak bisa menuntaskan peluang jadi gol. Contohnya lawan PSIS. Artinya bahkan Afriandra Dewangga yang seorang center back itu sampai maju ke depan dalam open play untuk melakukan tendangan shooting, kemudian teriak sama teman-temannya frustrasinya dia bahwa tidak ada peluang yang bisa dimanfaatkan. Artinya seorang center back kan jarang ya open play untuk bermain sampai dalam keadaan tertinggal. Ini yang dilakukan oleh Dewangga. Iya, ini artinya PSIS. Iya, problem itu kan jelas di lini depan ya. Mereka itu dari 3 pertandingan terakhir berarti cuma nyetak 1 gol kan. Iya. PSIS udah parah kan. Terus dari udah parah aja, itu udah indikator paling simpel lah. Dan lucunya adalah ini tim yang dianggap cukup berhasil di pramusim ya, waktu Piala Presiden, karena masih ada Carlos Fortes pada saat itu. Tidak adanya Carlos Fortes. Carlos Fortes bersama Arema kan juga mandek di awal-awal, tapi kemudian bangkit ya. Ini cedera, ini akan sangat sulit juga buat dia. Iya. Tapi ini kira-kira siapa Mas Gita? Ini kan nggak bisa dong kayak Carlos Fortes, kita nggak tahu sampai kapan akan cedera. Ini akan terus-terusan PSIS harus tampil seperti ini, apalagi lini depan tadi, cuma 1 gol loh dari 3 pertandingan. Ini jalan keluarnya apa nih? Jalan keluarnya adalah mereka mencoba memperbaiki lini belakang mereka untuk setidaknya mendapatkan 1 poin sampai tengah musim. Tengah musim kan akan punya kesempatan untuk beli pemain baru. Nah itu yang harus dilakukan karena tengah musim kan praktis hanya tinggal berapa?
9 pertandingan lagi ya. Oh, untuk banyak musim. juga. Memang masih banyak, baru setengah dari pertandingan lagi. Tapi ya praktis mereka Taisei Marukawa yang juga harus lebih tenang untuk lebih bisa menciptakan, karena dalam 2 pertandingan itu Taisei Marukawa punya sampai 4 peluang loh dalam 2 pertandingan itu yang tidak bisa dia tuntaskan. Kelihatan banget dia, Jadi dan dia kelihatan banget main sendiri ya. Iya, main sendirian banget ya. Individual ya. Oke. Nah, ini kalau kita menyoroti dari Persikabo sendiri, apa lagi yang harus diperbaiki selain lini belakang ya nih kalau dari Kang Eko? Iya, pertama kalau buat dari lini belakang, sebetulnya nggak jauh beda sama PSIS ya. Masalah faktor nggak bisa clean sheet itu kan jadi problem ya. Mereka mau menang juga kemarin maaf ya, menang tipis. Apalagi ibaratnya kalau ini jadi ancaman ya ke depannya. Kata kita harusnya 3-3 ya. Enggak, maksudnya ketika suatu tim ya kan ada istilah nih. Yang penting belakang dulu. Belakang diamankan, maka kita bicara menyerang gitu. Kalau misalkan suatu tim dia ngegol, Persikabo ini pernah sampai 5-3 lawan Persita dia kalah 3-5. Dia ngegolin cukup banyak, tapi kalau misalkan kemasukannya juga cukup banyak bahaya juga. Gitu. Oke. Ya, Mas Gito dan juga Kang Eko tadi aku juga sempat mention nih ada juga pertandingan antara Borneo versus Persita. Ini dua-duanya sama lagi terluka ya. Bisa dibilang lagi terluka, dua-duanya kalah. Persita kalah dari Madura dan juga Borneo kemarin kalah dari Persikabo tadi ya. Ini tapi Borneo udah balik lagi ke kandang. Ini kita tahu bahwa Borneo setiap main di kandang selalu meraih hasil positif. Ini akan balik lagi kah Borneo kembali menang? Harusnya iya ya, karena 5 kali pertandingan mereka di kandang mereka menang dan selalu dalam jumlah gol yang besar. Minimal bisa cetak 2 gol. Minimal mereka cetak 2 gol itu lawan Persis ya, di mana Persisnya main bertahan, mereka hanya menang 2-1. Lainnya kan mereka menang dengan margin 2 gol atau 3 gol, dan ini peluang, walaupun kalau kita lihat kan lawannya ya juga cukup baik ya. Artinya Persita terlepas apapun kan cukup subur untuk cetak gol. Kemudian dari sekian banyak peluang juga kalau kita lihat tuh Wildan Ramdhani juga sudah juga bermain cukup baik dengan 4 gol. Kemudian Ezequiel Vidal juga cetak gol. Ini artinya tim yang punya pemain-pemain yang cukup punya kemampuan untuk cetak gol, ini yang harus diwaspadai oleh Borneo. Oke, nah ini tapi kalau dari Kang Eko sendiri ngelihat catatan Borneo FC, ini nggak pernah kalah di kandang ya. Belum pernah kan ya kalau di kandang ya, belum pernah kalah 5 kali menang di kandang. Ini ngadepin Persita. Tadi dengan Persita yang Mas Gita sebutkan cukup subur nih. Ini apakah Persita akan memutus tren positif ini atau kalau Kang Eko melihat dari kondisi yang saat ini? Saya bukannya terlalu optimis atau apa ya. Ini kondisi tim ini walaupun sama-sama kalah ya di pertandingan sebelumnya ya, sebelumnya. Cuma kan ada hal yang berbeda ya. Ketika misalkan Borneo kan kalah dari Persikabo, tapi penampilan baik dan juga bisa tetap cetak gol. Makanya ibaratnya sih masih terngiang-ngiang tadi, harusnya 3-3 gitu ya. Itu masih terngiang, main di kandang sendiri, mereka agresif, produktivitas gitu ya. Lalu juga kayaknya nggak ada masalah ya, pemain inti bisa main semua. Ini saya pikir bisa diambil sama Borneo deh match ini. Oke, Borneo ya berarti. Kalau logikanya sih Borneo di sini ya. Walaupun Borneo tetap harus hati-hati terhadap Ramiro Vergonzi ya. Karena Vergonzi kan sekarang asis terbanyak dengan 5 asis. Kemudian 3 gol dia juga diciptakannya. Ada 3 pemain Persita yang punya kemampuan untuk mencetak gol, di antara Vergonzi, kemudian ada Vidal dan tadi Ramdhani ya. Jadi ini yang tetap harus diwaspadai karena ini mungkin lawan terberat Borneo pada saat mereka menjamu lawan-lawannya. Di kandang. Karena kalau nama besar kan ada Persib, tapi kan Persib pada saat itu sedang tidak karu-karuan. Jadi ya sekarang lah, karena Persita ini tim yang ya konsisten sejauh ini. Iya, tapi kalau kita melihat sendiri tadi catatan Borneo FC 14 gol loh di kandang. Iya, 14 gol ke gawang Arema, ke gawang Persib ya. Ini yang juga harus ini dia 5 diwaspadai. laga 5 menang 14 gol dan kemasukan hanya 3 loh, hanya 3. Nah, kalau melihat lini belakang Borneo FC, ini apakah sudah cukup kokoh, Mas Gita? Harus kokoh ya sebenarnya, agak ini juga ya. Di kandang lawan mereka juga tidak kokoh. Artinya mereka kemasukan 3 lawan Barito, kemasukan 3 lawan Persikabo, tim yang biasa-biasa aja ya. Tapi kalau di kandang sendiri ini mereka benar-benar solid di belakang, di tengah maupun depan. Oke. Ya, Kang Tadi saya sempat lihat ada Wildansyah, terus Diego Michels gitu ya. Itu saya pikir ada tipikal pemain belakangnya, saya ingatnya kayak Maman ya. Jadi makin lama makin pengalaman seperti Hamka segala macam, mungkin ini versi barunya lah. Kayak Diego Michels, Wildansyah gitu. Jadi saya pikir kalau misalkan disebut apakah penampilan lini belakang mereka bagus, ya oke lah. Tadi kita lihat cuma kebobolan segitu gitu. Terus di kandang sendiri juga selain
bertahan bagus, produktivitas juga tinggi gitu. Ya, kita juga tahu ada nama Matheus Pato di sana. Ya, Ini 8 bakal gol ya. nambah pundi-pundi gol. Harusnya artinya iya pasti di kandang harusnya. sendiri ya. Masih oke, Tapi terlepas apapun kan mereka bisa cetak gol di luar Matheus Pato juga. Kemudian ada Stefano Lillipali yang di 4 pertandingan pertama dia bikin 3 assist, tapi kemudian mandek sekarang asisnya. Ini juga yang harus diwaspadai atau ditingkatkan dari Lillipali. Salah satu nilai plus dari Borneo saya pikir dia untuk menggedor gawang lawan nggak ada ketergantungan ya. Semua bisa, bahkan bola-bola matu lihat Diego Michels, terus Wildansyah juga bisa mereka masukin. Iya. Tapi ini kalau lihat lini belakang dari Persita udah mampu belum menghadapi gempuran dari lini depan Borneo? Agak Iya. mengkhawatirkan adalah momen di mana mereka sempat kemasukan 3 gol lawan Persikabo. Iya. Artinya tetap aja ada kebocoran di lini belakang dari Persita yang juga harus diwaspadai ya. Kenapa? Kemudian lawan Bayangkara yang pada saat mereka bertanding yang sempat tertunda hujan 1 jam ya, melawan Bayangkara di Cikarang pada saat itu mereka menang 3-2. Gawang mereka kemasukan 2 gol. Jadi clean sheet juga sulit bagi Persita. Ini yang juga harus diwaspadai bahwa lini belakang mereka bisa dibocor oleh Borneo. Iya, problem tim yang oke produktivitas bagus gitu ya, tapi rentan kebobolan, itu dia akan problem nanti ketika ngelawan tim-tim yang besar ya. Ya, punya kemampuan cetak gol tinggi. Ya, itu dia. Bakalan repot itu. Ya, nanti ini artinya sebenarnya kita masih Kang Eko dan Mas Gito juga masih sama-sama mengunggulkan Borneo, tapi tidak boleh meremehkan Persita ya. Kita akan lihat nanti hasilnya seperti apa. Nggak boleh, Bang, nggak remeh, tidak boleh. Cuma secara normatif ya Borneo lah. Oke, ini juga kita akan menuju pertandingan big match, akan ada Persib menghadapi Arema. Oh, Kang Eko nih yang ngomong nih. Kang Eko. Saya. Arema bakal lawan Persib. Ini sebelumnya Persib juga udah sempat menang kan, ngadepin Trans 21. Kang Eko beda ya vibes-nya. Ngomongin Persib langsung semangat. Enggak juga sih. Oh, enggak. Kan saya pakai biru, ini biru Arema. Enggak, jadi biru Kang. Gimana? Yang menjadi sorotan tentu saja sebetulnya ya, ini faktor pelatih ini. Roka. Roka dan Persib juga nggak kalah jadi sorotan ya. Yang menarik ketika Persib menang lawan Rans kemarin. Yang menarik apa coba? Apa? Jadi itu kan nggak bisa dipungkiri ya, namanya pelatih udah bertahun-tahun dilatih oleh Rene Abed kan. Sebetulnya skema atau roh yang tertinggal itu kan pelatih lama. Iya, Nggak mungkin pastilah. 1 game 2 game tiba-tiba drastis, nggak mungkin. Dan Budiman tidak merubahnya juga ya. Yang jeli itu, yang di luar dugaan, dan ini diakui oleh Rahmat Darmawan loh ya. Iya, apa? Saya juga kaget nih ketika lihat line up waktu lawan Rans. Loh, ini mau main 3-5-2 saya pikir. betul. Saya pikir mau main 3-5-2 ya. Ada 3 back karena kan wajar kan Persib main 5 di tengah karena kan kuat-kuat tuh. Dari mulai yang naturalisasi, yang asing, yang lokal juga bagus. Tapi kan dia main 3-4-3 ya. Rahmat Darmawan mengakui kaget, nggak nyangka gitu. Akan seperti itu. Dan Akan seorang pelatih itu kan dibayar mahal bukan sekedar buat ngatur-ngatur, tapi memang harus out of box. Asal out of box itu yang benar. Nah, Luis Milla kemarin dia benar tuh, out of box benar, bisa menang, dan dia tapi mengakui bahwa masih banyak PR, catatan, terus terkait fisik masih dibenahi gitu. Oke. Itu Luis Milla ya. Dalam artian oke ini pelatih kan. Nah, ini berbanding terbalik dengan Roka. Ya. Kenapa? Iya, ini kita main sebetulnya bukan, ini belum teruji Roka ini. Di Arema kita belum juga harus teruji, adil ya. kan, harus berbuat adil sejak dalam pikiran ya. Jadi dia jangan kita underestimate, tapi kita mikirnya asumsi dan persepsi aja. Roka ini beda sama Milla. Milla ini kan nama baik, prestasi. Nama harum di timnas, dirindukan. Tiba-tiba melatih Persib ya kan, berarti udah bener nih keputusan manajemen. Sedangkan keputusan manajemen Arema ini kan banyak dikritisi sama Arema dia sendiri. Ini gila nih, pelatih habis dipecat sama Persib, kenapa tiba-tiba diambil gitu. gitu. Itu kenapa Kang Eko? Kemarin kita juga sempat bahas, tapi kalau menurut Kang Eko kenapa akhirnya ngambil Roka? Iya. Nah, tadi saya udah bilang juga nih sebelum kita ngobrol di sini ya. Ini pelatih ini kan di sepak bola ini kan cocok-cocokan ya. Ada pemain ini, tapi nggak bisa ngeramunya justru oleh pelatih yang sekalipun dia punya nama ya. Tapi ada pelatih yang biasa, anggaplah mungkin biasa, terus jagonya memotivasi dan lain sebagainya, malah solid gitu. Saya tadi udah lihat beberapa berita kabar, ternyata Evan Dimas juga enjoy nih sama Roka. Mungkin karena Roka ini jangan lupa loh, kita tahunya dia pelatih aja. Mantan pemain juga dia sering banget ya, ternyata main di Persis ya. Saya sih ingat dia itu waktu tahun 2006-2005 di Persitara. Dia dominan, udah gitu memang agak sedikit nakal dan sebagainya. Jangan-jangan komunikasi nih masalahnya, jangan-jangan. Jadi bisa lebih mengkomunikasikan dengan pemain karena beliau mantan pemain ya. Oke, Mas Gita, kalau Mas Gita melihat ini
akankah ujian di laga debutnya Roka langsung menghadapi Persib? Ini pasti ujian bagi Roka. Ini kan ya? banyak sekali orang yang mempertanyakan gini. Ini kan orang dianggap mengangkat Persik dari jurang degradasi musim lalu. Tapi kemudian kan musim ini mereka ada di papan bawah dengan satu-satunya tim yang belum pernah mencatat kemenangan. Jadi artinya kenapa dia dipecat juga harus dipertanyakan bahwa kok Arema memakai pemain yang memakai pelatih yang kualitasnya kualitas untuk keluar dari zona degradasi, karena Arema seharusnya adalah bagaimana mengangkat ke papan atas setidaknya 3 besar atau 4 besar. Dan itu ujiannya bagi Roka adalah di sini, dan beratnya adalah mereka harus langsung langsung berhadapan dengan Persib yang sedang dilatih oleh Luis Milla. Ada di Twitternya Rahmat Darmawan itu yang mengatakan bahwa kaget dengan strateginya Luis Milla. Lima gelandang itu benar-benar menekan Rans untuk tidak bisa masuk ke daerah pertahanan mereka, walaupun mereka cetak 1 gol ya. Jadi bukan saya doang yang kaget ya. RD juga kaget ya. Ini Mas Gita juga kaget. Kaget saya apalagi saya. Kaget semua. Nah, tadi kan Kang Eko bilang katanya Luis Milla ini bagus. Apalagi udah didatangkan 2 asisten baru ya. Oh iya. Asistennya datang baru sepaket gitu ya. Iya, langsung datang. Iya, jadi saya pikir sih harusnya lebih baik dari penampilan lawan Rans kemarin gitu. Iya, harusnya sudah bisa lebih baik lagi di sini. Tapi ini kalau kita melihat oh ini dia ya, dua asistennya langsung didatangkan. Langsung ke distro kemarin saya lihat tuh di Sulawesi sana. Distro Persib. Dua-duanya. Distro enggak non official. Oh, oke. Jadi ini kan dua-duanya benar-benar ujian bagi keduanya, Roka maupun Luis Milla sendiri. Luis Milla bahkan ujiannya sampai ke 3 lawan Rans dia lolos dengan 2-1. Ini lawan Arema akan lebih berat. Kemudian mereka menjamu Barito. Itu wajib menang ya. Dan kemudian baru ketemu Persija di Oktober. Itu yang Persis yang wajib menang juga karena mainnya di Bandung. Nah, ujian tuh gitu kata Mia. Jadi bertingkat, makin susah, makin susah. Nah, kalau Roka kan sekalinya ujian lawan Persib. Iya itu. Ya itu momen aja ya, momen di mana dia pegang dia langsung ketemu. Makanya jadi kan maksudnya Arema nggak lebih susah dari Persija? Kalau kata saya, kalau sekarang iya harus diakui. Harus diakui dong. Persija kemarin apalagi di ntar kita bahas Persija dibahas sih. Nanti Persija aku ngeliat ada keunikan di Persija. Oke, apa tuh penasaran nanti kita akan bahas ya. Mas Gita, ini tapi selain dari itu tadi kan Kang Eko juga bilang sempat sebenarnya ini adalah sisa-sisa dari Robert Rene Albert. Artinya ini Luis Milla juga bisa pendekatan dong dengan pemain-pemain ya. Iya. Luis Milla bukan cuma pendekatan dengan pemain, ada satu sosok di sana Febri yang belum apa-apa. Dia kalah lawan Bali United tapi nyetel loh mainnya Febri itu. Langsung. Sial dengan hanya 2 kali peluangnya dia kena jedut tiang ya sama Misar. Tapi penampilannya benar-benar menganggap bahwa ini guru gue datang, gue harus membuat dia impress, dan itu terbukti bahwa dan semua pemain ya rasa-rasanya, karena menguasai kamar ganti itu wajib dilakukan oleh seorang pelatih dan Luis Milla punya nama besar untuk bisa melakukan itu. Oke, ini kan Persib nggak ketebak ya. Nanti juga kita nggak tahu formasinya akan sama atau enggak nih nanti dia menghadapi Arema. Ini formasi apa yang tepat yang dihadapi Arema untuk menghadapi Persib di bawah Luis Milla? Ya kalau aku pikir sih ya standar dulu aja ya. Kemarin maksudnya kalau misalkan gini, ada hal-hal yang kalau misalkan mereka merombak drastis ya, itu malah malah khawatir ya, gitu, malah petaka gitu. Karena nggak ada transisi loh. Kalau Persib kemarin ngalamin transisi dulu ya, waktu di Budiman, Luis Milla-nya ngelihat, terus mereka sempat ke PSM ya, sempat ke PSM ya itu. Tapi kalau Arema kan enggak. Jadi saya pikir kalau misalkan terlalu banyak merombak ya, kan Roka pasti ngelihat dong kemarin terakhir lawan apa, formasinya apa, pemain siapa aja. Saya pikir kalau misalkan terlalu banyak berubah, improvisasi di pertandingan lawan Persib ini malah bahaya. Oke, nah tadi kan Kang Eko juga sempat bilang walaupun udah bagus tapi masih banyak yang harus diperbaiki ya. Terutama Mas Gita, fisik ya. Terutama fisik, dan juga kalau Mas Gita melihatnya apa? Finishing juga perlu diperbaiki ya sepertinya. Mana Persib atau apa? Persib finishing jelas harus diperbaiki. Contoh lawan Bali United, mereka seharusnya setidaknya bisa draw atau bahkan memenangkan laga, karena 15 menit terakhir mereka punya banyak peluang yang terlepas hebatnya Emery saat itu. Seharusnya mereka bisa jangan shooting tapi pressing, itu yang tidak dilakukan bahkan oleh David da Silva sekalipun. Itu yang harus diperbaiki. Kemudian lini belakang, toh sudah pakai 3 center back dan kualitas semua ya center backnya kalau lihat nama-namanya. Itu yang benar-benar mereka harus perbaiki lini belakang mereka. Contoh lawan Bali United bagaimana mudahnya ya, dari sayap diserang kemudian dia crossing dan langsung diselesaikan dengan 3 center back mereka hanya kayak watching the ball. Gitu. Setuju Kang? Iya. Tapi banyak tapinya tetap ya. Apa? Ya, jadi saya pikir kalau misalkan saya pikir tadi yang finishing itu jelas ya. Saya lihat nggak lawan Bali lah, lawan pertandingan terakhir itu ada momen di mana ada Silva sama Febri kan ada hadapan dengan gawang. Untuk pemain sekaliber mereka harusnya kan masuk. Terus kalau misalkan ngomongin kelemahan lini belakang ya. Ini kan kalau saya bicara tentang Jupe,
terus Nick ya, itu udah percaya lah. Apalagi untuk bola-bola crossing harusnya mereka dapat. Ada Rahmat Tapi Irianto masih ada ya. kelemahan ketika back luarnya tuh. Back kanan kirinya. Back kanan kirinya itu. Harusnya itu kan dulu tuh kekuatan Persib waktu dari tahun ke tahun tuh di situ. Gitu. Jadi semacam untuk menutup udah bukan lagi kerjaan yang di center ini. Udah. Contohnya dari Suki 1. Dari Suki 1 itu bagus dalam membantu serangan. Overlapping bagus, crossing juga bagus, tapi dia sering terlambat untuk melakukan tackling pertama pada saat lawan menyerang dari sayap. Itu yang terjadi, beberapa gol lawan datang dari sisi sayap, dari sisinya. Nah, makanya Luis Milla tuh jelinya apa, Cok? Waktu Remy Arbeits kan kelihatan banget kalau Sato ini dia pingin optimalkan untuk membantu penyerangan amburadul kan. Nah, tapi di Luis Milla si Sato ini nggak ikut-ikutan nyerang, disuruh fokus di belakang. Oke. Ini Luis Milla bisa melihat celah ya. Ini artinya kalau kita mau katakan ini kalau sampai seandainya Roka harus kalah, ini bukan jadi parameter ya, karena kan lawannya baru pertama kali, belum nyetel juga menghadapi Persib yang sudah pernah nih sebelumnya Luis Milla bersama mereka. Ini tapi juga ujian bagi Luis Milla, wajib menang ya di laga kali ini. Artinya kalau dia misalnya ingin melihat wajib menang atau karena ini tandang setidaknya mendapatkan poin di sini. Jadi kalau hasilnya draw, itu Luis Milla tetap dianggap berhasil. Oke, baiklah. Tadi Kang Eko katanya ingin ngomong, katanya ada keunikan dari Persija ya, kata Kang Eko. Ini kita menuju langsung Persija, next bakalan lawan Barito. Oke, ini Barito habis imbang, Persija habis menang ya. Ini trennya positif Persija kali ini. Kenapa Kang? Tadi Kang Eko bilang ada unik di Persija. Kalau misalkan ada yang namanya proses di sepak bola, saya pikir di Persija. Ya. Okay. Dari mulai Thomas Doll datang ya, nggak sesumbar, bahkan pemain-pemain muda dia pasang, hasilnya nggak maksimal, terus supporter ribut, kayaknya udah saling bagi peran ya sama manajemen kan, ya para pancanya dialog logika, jadi dialog terus mengajak pakai logika bahwa ini pramusim lah apalah, udah mulai tenang kan di medsos ya, Thomas Doll-nya lebih leluasa dan kemarin saya melihat, saya bukan pelatih tapi saya kemarin lihat berkali-kali tuh rekaman. Di sepak bola itu kan ada yang namanya sepak bola yang bagus itu kan ada pola diamond ya. Pola diamond itu jadi ada formasi kayak wajik nih. Kayak wajik dia terus-terusan ya. Jadi yang ini bergerak, yang ini bergerak. Itu mengikuti dan itu susah. Kalau pemain-pemain jelek terus otaknya nggak masuk ya, itu susah. Susah tuh bikin wajik gitu. Tapi Persija dia kemarin bikin tiga. Kalau misalkan udah tercipta nih 3 formasi wajik ini, pemain yang megang bola dia mau ngoper pendek gampang. Terus mau buang jauh pun ada yang ngejar. Itu 2 gol Persija seperti itu. Yang pertama kan main pendek ya. Terus yang kedua crossing dari jauh. Nah, kalau misalkan tim konsisten seperti ini, makin terbiasa, makin terasa, percaya deh. Persija ya ini paling serius. Ini Eko Macan. Jadi Eko Macan. Enggak, itu analisa saya ya. Coba gimana tentang formasi diamond, bener nggak? Bener. Kalau ngelihatnya secara keseluruhan gini, ini tim yang rasa-rasanya nggak percaya bahwa sebulan yang lalu bahwa ini tim ini rada tertatih-tatih ya. Tapi itu tadi balik-balik lagi. Terlihat banget progresnya. Mereka kayak gini loh, rough take off, udaranya lagi nggak beres, jadi take off-nya susah, kemudian banyak awan sehingga mereka banyak turbulence, tapi sekarang mereka tenang ya. Artinya Kremencic hanya cetak 2 gol loh dalam 6 pertandingan pertama, tapi 2 pertandingan terakhir dia cetak gol yang sangat krusial, important goal jadinya. Sama dengan Jaja tadi bahwa dia mencetak gol untuk mendapatkan 3 poin. Dia 2 gol kan? Dia 2 gol kemarin kan, jadi sudah 5 gol ya dia bikin sekarang. Jadi ini artinya pemain yang benar-benar dibeli dengan harga yang mahal, jadi sangat terbukti bahwa pelan tapi pasti Doll bisa membawa tim ini ke arah yang seharusnya. Memang belum di papan atas, tapi perlahan pasti ke arah sana. Pelan tapi pasti Jadi ibaratnya proses itu seperti ini gitu. Jadi bukan dari awal-awal ngegas gitu ya, lama-lama melempem, gak stabil. Kalau proses kayak gini, awal bising gitu ya, berising, nggak konsisten apa. Nah sekarang udah mulai ketemu nih titik stabilnya. Masih ada sulit menangnya seperti kayak lawan Persita, tapi kan tergantung lawan Persita di tengah Persita sering kebobolan di belakang, ini satu-satunya pertandingan di mana mereka hampir clean sheet ya lawan Persija karena mereka rapinya di belakang. Jadi lawan Persija memang kita benar-benar harus rapi di belakang dan tengah. Itu yang kalau Bayangkara kan rapi di belakang di 30 menit pertama, tapi kemudian mereka berantakan di sisanya. Agak-agak longgar ya. Itu yang susah kalau seandainya menghadapi Persija. Berarti ini harus dihadapi dan juga harus disiasati sama Barito ya. Dan nggak yakin Barito bisa agak susah. Pokoknya kalau Persija main kayak kemarin lagi ya, saya nggak bicara skor ya, itu udah susah tuh. Ya minimal kita hitung lantar shoot on goal ya. Berapa? Nah, itu pasti unggul itu Persija itu. Iya. Ini artinya di atas kertas pun Persija udah pasti diunggulkan ya. Harusnya iya. Tapi sepak bola kita nggak, tapi secara matematis
hitung-hitungan yang itu ya kayak gitu. Oke, tapi kalau dari Barito sendiri, Mas Gita, ini kita juga tahu terakhir hanya 1 poin ya, tapi ini menghadapi Arema sih. Tapi kan kita tahu Arema juga kemarin lagi kondisi yang nggak beres, stabil, nggak beres. Nah ini Barito apa yang harus diperbaiki, Mas? Seluruhnya ya. Hilangnya Dejan Antonis juga belum digantikan oleh pelatih yang punya kualitas ya. Ini artinya walaupun kalau kita lihat secara keseluruhan seluruh pemain-pemain yang ada di Barito kan sebenarnya sudah malang melintang lama di Liga 1 atau Liga Indonesia. Tapi pertanyaannya adalah ini tim yang baru lolos dari degradasi di week ke-34 musim lalu. Ini diulang yang sama dengan mereka bahwa mereka rasa-rasanya akan kembali ke posisi yang sama nanti menjelang week-week terakhir dan ini kesempatan bagi Persija seharusnya untuk mendulang 3 poin. Rans pun belum pernah menang, satu-satunya kemenangan pada saat mereka berhadapan dengan Barito. Oke, apakah Barito bisa dibilang sebermasalah itu? Kalau masalah saya nggak bilang itu, cuma memang agak kompleks ya. Kalau kita lihat seseorang itu ini agak problematik gitu. Jadi pertama nggak konsisten, ya. Boro-boro ngomongin clean sheet gitu ya, kemasukan juga kayaknya agak susah. Terus saya lihat beberapa kali pertandingan mereka ya, untuk level klub Liga 1 ya, klub Liga 1 itu masih ada itu bola-bola ke belakang tuh main buang tanpa arah gitu. Betul. Jadi yang ngerepotin belakang jadinya kan. Kalau untuk level Liga 1 harusnya bola yang dikirim dari belakang itu ya, itu minimal jelas tuh clean sheet memang di-outin gitu ya. Kalau nggak memang untuk membangun serangan gitu. Ini kan sering mereka buang bola dapat lagi sama lawan, buang bola dapat lagi jadinya capek gitu. Dari 7 pertandingan yang mereka sudah mainkan, justru kejutan pada saat mereka jadi tuan rumahnya Borneo. Mereka tuan rumah terhadap Borneo. Mereka bisa bikin 3 gol. Itu satu-satunya pertandingan di mana mereka bikin lebih dari 2 gol. Selebihnya mereka sulit bikin gol. Itu yang konsisten tuh di situ. Ya Mas Gita dan juga Kang Eko. Tapi ini kan pertandingan berubah ya jadi malam. Ini terakhir, ini apakah keuntungan atau justru malah kerugian bagi tim? Gimana ya? Kalau buat yang main sebenarnya yang namanya main malam di Indonesia gitu ya, itu sebenarnya nggak enak, tetap main sore gitu. Balik-balik lagi ini industri jadinya ya, mau tidak mau harus ada yang main malam dan main ini kan mereka ditukar dengan pertandingannya yang lainnya bahwa mereka akan main malam. Ini Thomas Doll ya Mas Gita nih, ini menyatakan katanya baru pertama kali datang Kalimantan Selatan dengan berubahnya jadwal Liga melawan Barito Putra, para pemain asing lebih mudah bermain dengan lebih cuaca dingin malam. Mungkin ya, karena mainnya jam merasa diuntungkan ya. Karena mainnya jam 20.30, ini artinya di Kalimantan kan 21.30 ya. Walaupun beda waktu. Pertandingannya akan jauh lebih malam dan kalau kita bicarakan pemain-pemain asing di Bali United seneng banget kalau bisa main malam gitu. Karena kan panas ya, kalau misalkan sore orang-orang pemain-pemain apalagi Eropa itu kurang suka memang. Oke. Ini artinya tadi kalau secara keseluruhan Persija lebih diunggulkan, Persija juga menunjukkan progres ya. Ini harus hati-hati bagi Barito dan ini mungkin kesempatan lagi bagi Persija untuk bisa mendulang 3 poin kembali. Oke, kita tadi juga akan ada big match next tuh, nanti akan ada PSM menghadapi Persebaya yang belum kita bahas nih. Ini menarik ya, pasti akan ada perubahan ya. Iya. Ini pasti kan ada perubahan juga nih ya, karena kan Marcelino nggak ada nih. Ya, Marcelino nggak ada, tapi dari sisi lain juga di sana Willem Pluim ya yang kena kartu merah kan juga kemarin ya. PR banget nih pasti artinya buat PSM ya. Walaupun PSM sejauh ini kan mengejutkan ya. Everton juga ya mungkin diganti ya. Everton ya. Mungkin akan diganti oleh Mufli Hidayat. Menarik ditunggu Mufli Hidayat ini kan keluaran dari Garuda Select ya. Orang kan nyebutnya dia waktu di Inggris cetak gol lawan Huddersfield Town dan segala macam, dan pada saat di EPA tahun lalu dia cukup baik, tapi Liga 1 kan pasti beda. Nah ini yang harus benar-benar diwaspadai bahwa mereka nggak boleh kecolongan. Satu-satunya tim yang pernah menahan imbang PSM di Parepare itu Persija. Yang lainnya belum pernah, dan ini pasti pekerjaan rumah yang besar tanpa Marcelino bagi Coach Aji. Nah tapi Kang Eko tadi Mas Gita sempat nyebut Mufli Hidayat. Ini kalau Kang Eko sendiri melihat sosok pemain yang satu ini gimana? Sebetulnya pemain ini kan tetaplah jam terbang ngaruh ya. Saya pikir masih perlu jam terbang gitu. Jadi kalau misalkan saya lihat pertandingan kali ini tadi saya baru ngeh Pluim nggak main ya, Everton nggak main. Sebetulnya itu Everton cedera. Udah susah udah susah gitu ya. Tapi nggak tahu nih ada pemain Jepang katanya baru? Ada, tapi kan dia banyak sebagai cadangan ya. Dia baru cetak 1 gol sejauh ini. Biasanya kan mereka ada Everton, ada Willem Pluim, ada Jakob Sayuri di kiri. Kalaupun nggak ada kan ada Ramdhani juga di kanan. Tapi tanpa Pluim dan juga tanpa Everton ini pasti akan PR besar ya. PR besar. Walaupun sejauh ini kan Jakob Sayuri bahkan dilirik timnas ya katanya ya, untuk bisa bermain nanti di
di AFF akhir tahun, dan ini yang wajib dibuktikan oleh Yakub Sayuri. Tapi kalau saya pikir gini, kalau misalkan Prim nggak main ya, Everton nggak main, tapi Persebaya juga nggak main nggak bisa main Marcelino. Saya pikir ini jadi penentunya pelatih dong. Kejelian pelatih ntar akan jadi sangat menentukan. Gitu. Terus jangan faktor pare-pare ini ya. Pernah ke sana? Belum pernah. Itu dia. Baru sampai Makassar doang. Saya selama ini kalau nonton ke Makassar kan di Matuangin ya, itu enak. Bandara turun, naik taksi dulu belum ada itu, nyampe tuh enak di kotanya. Parepare kan sekitar 2 jam dari Makassar tuh. Dan nggak ada apa-apa katanya di Parepare. Jadi otomatis penginapan tim di rumah di Makassar. Di Makassar untuk. Saya pikir itu bisa menjadi keuntungan nih untuk PSM ya. Karena kemarin saya dengar tim Persib bolak-balik dong. Sangat bolak-balik. Kenapa? Karena nggak ada hotel yang bisa menampung sejumlah pemain. Jadi pemain. PSM main di Parepare musim ini sebetulnya dalam tanda kutip ini keuntungan ya. Ini mungkin saya nggak ngomong lapas ya, tapi dari medannya juga katanya bukan medan kayak di sini lurus pakai belok-belok. Wow, jadi ini sangat menguras energi juga saya energi juga ya bagi para pemain. Ini benar ya Mas Gita, artinya jadi keuntungan bagi pemain PSM ya. Dan tantangan juga bagi. Dan supporter fanatik PSM kan lebih banyak di Parepare katanya dibandingkan dengan di Makassar sendiri. Tradisional karena gini loh. Saya selalu menganggap ada 4 tim tradisional ya, yang sebetulnya berkaitan tuh bukan cuma dengan kotanya, tapi dengan etnis ya. Kayak misalkan Persib, kita nggak ngomongin lagi Bandung, tapi Jawa Barat, Sunda. PSMS, nggak ngomongin lagi Medan, tapi orang Batak sama Sumatera Utara. Nah termasuk PSM. PSM ini memang basis tradisionalnya banyak juga tuh di Parepare gitu ya, orang-orang Bugisnya gitu. Ini... Terus Persebaya ini kalau nggak salah sering banget kemasukan lewat corner ya, corner kick. Nah ini juga jadi masalah saya pikir. Harus diantisipasi ya. Harus diantisipasi. Plus sisi lain PSM harus bisa mengoptimalkan. Ini Persebaya ini sering banget kok kemasukan lewat set piece bola-bola mati. Ditambah tanpa Marcelo Ferdinand, artinya daya gedor di depan kan juga pasti berkurang. Dan mereka punya PSM di belakang kan ada Yuran, ada Agung Manan dan segala macam yang sejauh ini kebobolan paling sedikit di liga, dan ini yang pasti akan jadi tugasnya Coach Aji untuk bisa tapi ini kan Mas kita tahu ya peran Marcelino ini kan sangat vital ya. Tapi ada Brian di sana, ada Michael Rumeri juga yang kemungkinan mereka yang akan menggantikan. Tapi aku juga pernah dengar juga kalau Brian ini juga dipercaya akan menjadi the next Marcelino katanya. Kalau Mas Gita melihat apakah sudah terlihat bisa menggantikan atau Marcelino kan terlihat dari umur yang di bawah sebelum 17 tahun ya. Jadi mungkin ya itu kan biasanya permainan para kuli tinta atau kuli apalah namanya untuk membuktikan bahwa ini toh ada lagi pemain yang bisa menonjol bagi Persebaya setelah Marcelino Ferdinand cedera. Tapi belum sampai ke level itu. Awal mudanya di Madura bukan? Pernah nggak? Lupa aku. Di Madura. Soalnya aku tuh dulu tuh dia menonjol banget tuh. Kalau nggak salah di Madura dulu belum terkenal itu, lihat aku Marcelino. Kalau misalkan benar, berarti pemain ini memang sebetulnya itu ya mainan sudah dari dulu ya. Bagus dan plus didorong mainan wartawan-wartawan gitu. Betul. Dan repotnya kan sebenarnya Marcelino seperti musim ini seperti mengangkat Persebaya sendirian ya, karena banyak sekali ditinggal oleh pilar-pilarnya mereka. Hampir kehilangan 4 pemain ya yang utama. Ini pasti Marukawa, terus Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya. Ini pasti akan sangat merepotkan bagi Coach Aji, walaupun ini kembali ini pelatih terbaik musim lalu ini terbukti nggak bahwa dia bisa menjadi pelatih Samsul terbaik Arif juga lagi. ya. Samsul Arif juga. Ini tapi sulit, berarti salah satu tantangan bagi Coach Aji tadi Mas Gita bilang, ditambah lagi harus perjalanan yang cukup jauh ya ke sana. Nah, tapi ini juga tadi kan kita sempat bahas belum nggak ada. Ini juga PR juga bagi PSM. Jadi kayak cukup ya lumayan sebenarnya imbang dengan Ploem tidak ada dan Marcelino tidak ada di sana. Everton juga nggak ada. Everton juga nggak ada. Tapi saya pikir ya yang akan banyak menjadikan kedua tim ini berubah drastis permainan nggak adanya Ploem di PSM. Kita lihat pertandingan-pertandingan terakhir ya. Bukan terakhir sih, dari dulu beberapa musim yang lalu. Ploem ini kan saya selalu mengibaratkan Ploem ini mainnya kayak Carlos de Melo zaman dulu tuh. Ini pemain nggak banyak gerak, nggak banyak lari-lari, cuma jogging ya, lari-lari kecil. Yang bahaya ini kan umpan-umpannya, bola-bolanya gitu. Otomatis kalau misalkan nggak ada playmaker kayak Ploem, saya pikir nanti cara bermain PSM juga berubah. Ini siapa Mas Gita yang bisa? Sulit menunjukkan siapa yang bisa berubah, tapi gambarannya sih gini ya. Kemarin Ploem itu hanya cetak 1 gol waktu lawan Persib, menang 5-1, tapi dia bikin 2 assist juga. Dan ini yang berubah. Dan kelihatan kemarin pada saat dia sudah di kartu merah lawannya Persik ya, kemarin mereka nggak bisa bikin gol sama sekali. PSM ya imbang. Kelihatan itu ya. Dia keluar udah hilang. Jarang loh PSM tidak bikin gol sama sekali. Kalau mereka tidak kemasukan itu sebuah hal yang lumrah ya musim ini. Belakang mereka solid, tapi mereka tidak bisa bikin gol. Ini yang
yang mungkin akan lebih bisa mempermudah Persebaya. Yang Oke. ingat adalah Persija yang lagi tengah bangkit pun bisa tahan imbang mereka di Parepare. Iya, itu Makanya dia. kalau kata Koci, ada pemain punya visi misi, peluim ini sebetulnya. Iya. Belum. Betul. Oke, ini artinya laga yang imbang ya untuk mereka berdua Iya, tanpa betul. adanya pemain-pemain yang cukup vital bagi keduanya. Oke, kita langsung aja next akan ada pertandingan-pertandingan juga dari tim-tim promosi nih yang bakal Waduh. main. Ini akan ada Bali versus Dewa, ada PSS lawan Persisolo, ada juga Rans menghadapi Persik. Nah, ini dia jadwalnya kita lihat. Nah, Mas Gita Iya. dan Kang Eko, ini Bali akan ketemu Dewa. Akankah ada perlawanan yang cukup berat nih dari Dewa? Atau Bali akan terus tetap nih dengan tren kemenangannya? Dewa, Ini head to head ya. saya pikir Bali tetap akan ambil pertandingan ini ya. Oke. Ya. Saya baca-baca Dewa, Bali tetap yang akan ambil Dewa ini pertandingan kan nih. luar biasa ya, kemarin dia ngalahin PSIS gitu ya. Iya. Jadi untuk level tim promosi, kan banyak yang menyangka yang akan melaju itu Persis ya. Iya. Ternyata Dewa kan yang konsisten. Lebih dan konsisten sebagainya. dia banding 3 ya? Iya. Oke. Nah, Mas Gita kalau melihat Dewa akan menghadapi Bali bisa nggak nih? 3 poin sih buat Bali sebenarnya, tapi nggak mudah. Bali main sekalipun di Bali lawan Rans, mereka menangnya cuma 3-2 loh. Artinya Bali punya masalah di belakang, Oke. tapi nggak masalah di depan dan di tengah. Jadi Oke. Dewa pasti akan kerepotan menghadapi gedoran Bali, tapi Bali juga. Dewa punya kesempatan untuk curi gol, dan Bali kan kelihatan bahwa terlepas apapun lini belakang mereka nggak sesolid musim lalu. Oke, Mas Kang Eko. Hanya Nadio, karena ada Nadio Oh, aja iya. yang mereka sering selamat. Nadio udah main belum sih? Nadio udah, kemarin kan udah Oh, main. udah juga main Nadio. kemarin ya? Kemarin udah dia main Nadio. dapat merah pas Pas lawan Persib. Dia Persib. 2 pertandingan dia nggak boleh main. Tapi penggantinya pun sama bagusnya kan, Emrido. Iya. Kita juga nggak bisa pungkirin ya bahwa memang pemain dari Bali ini lapis keduanya pun sama Iya, bagusnya. dan lawan Persib kemarin kan kelihatan, bukan lawan Persib aja, lini belakang mereka bocor sebenarnya. Iya, Cuman ada sebenarnya Nadio, ada Emrido yang menyelamatkan. Iya, kalau udah ada pemain berhadapan-hadapan syuting itu kan problem sebetulnya. Iya. Kalau Iya, keseringan ya kiper juga mana tahan kan. Iya kalau keseringan. Oke, Kang, ini artinya lini belakang. Kalau Gary ketawa soalnya. Soalnya mana kalau tahan tuh, misalnya ya ini sama, tuh, ini tuh sama kayak hidup. Maksudnya aku tuh kayak mikir sama kayak hidup juga. Kalau misalnya keseringan Iya. dihajar ya sama aja, orang punya kesabaran gitu kan. Jadi dikorelasiin sama hidup tuh kan. Akhir ini udahlah, harusnya kita imbang-imbang aja, nggak usah diserang mulu lah gitu. Jangan ngajakin berantem terus lah. Main di tengah dong mereka. Tapi jangan ngajakin berantem terus gitu loh. Oke. Ini juga, aduh, ini kita masih mau bahas ini nggak? Bahas Kita deh. langsung aja next ya. PSS juga bakal ketemu Persis Solo. Ini prediksinya gimana nih? Nah, Agak susah ya? enggak, kalau saya pikir sih tetap ya di daerah tengah Pulau Satu poin Jawa doang ini kan? Iya. kan ada yang namanya Joglo Semar ya, Jogja, Iya. Solo, Semarang. Jadi selalu menarik. Tapi untuk kali ini kan sampai enggak, saya lihat dari kedua tim ini enggak ini ya. Kang Eko kenapa biasa sih aja. nggak pernah natap sini kalau lagi ngomong? Kenapa? Udah lama ketemu. Takut aja yoga sama Intan. Oke, lanjutin. Maaf. Jadi pertandingan ini Iya, bisa nengok Mas Gita terus. Iya, pertandingan ini sebetulnya Karena aku badannya pejudo, kamu peyoga. iya bisa, saya lihat ininya bisa Ya udah, ini dulu Pak. berdiri coba. Ini dulu. Iya, jadi kedua tim atau semua tim yang ada di tengah-tengah Pulau Jawa musim ini kayaknya biasa aja, biasa Iya. banget gitu, Oke. biasa banget ya. Yang menarik ini justru So-so ya. pertandingan udah ditegaskan nggak boleh ya supporter tamu datang gitu. Oh ya, ini Ya, dia. itu. Kenapa sih Kang? Mas Gita tau nggak? Tahu, tapi kan memang kemarin kan ada supporter Meninggal. PSS yang meninggal. Dan kan? berturut-turut, Meninggal. iya. berturut-turut. Dan meninggalnya itu bukan di stadion, di luar stadion pada saat mereka pulang kabarnya ditusuk oleh supporter lawan. Dan ini kan persaingan Bantul, PSIM, Persis maupun Iya. PSS ini Jadi kan kompleks. Lumayan ya. bukan Problematik. persaingan tim loh, persaingan iya. supporternya yang Supporternya. sangat kompleks sekali. Makanya dan ini bukti juga ya sebetulnya bahwa liga ini kan jalan itu kan pakai sistem hukum sepak bolanya plus hukum nasional dan hukum nasionalnya yang berlaku di sini karena ini kan polisi Iya. polisi loh yang minta rekomendasi ke PT Liga bahwa ini nggak boleh Nggak boleh dihadiri tim Dan tamu PT Liga menyetujui. dan nurut udah benar itu. Udah Tapi benar. iya ya, tapi serem juga ya. Maksudnya jangan sampai lah itu keulang lagi ya, Jangan karena lah. ini menyangkut nyawa. Terus nanti kalau sampai pada akhirnya nggak boleh penonton lagi kan kita juga repot kan. Betul. Maksudnya semua pihak sih sebenarnya, supporter nggak bisa nonton, tim juga nggak dapat pemasukan ya kan. Iya. Nah, tapi ini kenapa kan? Iya makanya di awal tadi kan saya tuh makanya agak sedih juga sebetulnya supporter di kita tuh prestasi sepak bolanya biasa-biasa aja tapi kok sampai berantem bunuh-bunuhan itu gimana saya bilang tuh ya.
gitu. Dan itu merenung aja. Iya, Mas Gita, beneran masih biasa-biasa aja banget ya. Kalau melihat PSS, melihat Persis, Iya. Persis ada kebangkitan sejak mereka kalah 4 kali berturut-turut ya. Iya. Mereka menang lawan Bayangkara, terus Jackson keluar. Sejak itu kan mereka sebenarnya bahkan mereka satu-satunya tim yang tandang ke Borneo mampu mengimbangi Borneo walaupun kalah 1-2. Tapi ya itu tadi kalau Eko bilang bahwa biasa-biasa saja mainnya ya biasa-biasa aja. 3 tim ya di tengah Jawa nih. Semarang, Solo, sama Sleman. Iya, Ya betul. biasa aja. Iya. Tapi ini di luar dugaan ya. Justru kan sebenarnya Persis Solo dan juga tadi PSIS Semarang yang cukup dianggap akan tampil impresif Betul. di Bahkan laga di musim ini. Dari 3 tim promosi itu Persis, Dewa dan Rans itu kan diperkirakan Persis yang akan akan fighting terhadap lawan-lawannya dari Liga 1 yang lawan-lawan lama dari Liga 1. Tapi justru Dewa yang benar-benar banyak melawan itu. Udah gitu yang bakalan dianggap mengejutkan gitu ya. Ya PSIS kan dengan Marukawa sama Fortisnya. Hilang juga gitu. Hilang juga. Oke. Seru ya Indonesia sepak bolanya ya. Enggak ketebak ya. Iya. Ini next juga ada Rans yang bakalan ketemu sama Persik. Ini menarik nih, dua-duanya butuh kemenangan. Betul. Dan itu kemarin ngobrol-ngobrol sama Bes, dia bilang bahwa lawan-lawan berat France sudah mereka hadapi satu-satu walaupun hasilnya tidak bagus. Artinya mereka sekarang bisa keluar dari zona degradasi dengan kemampuan mereka sendiri karena lawan sisanya di putaran pertama ini kurang lebih seimbang. Jadi ya itu tadi lawan Persik, kemudian mereka menang lawan Barito. Jadi kemungkinan mereka akan coba dulang poin dari model-model kayak Persik gini lah. Oke, tapi kan kalau ngelihat kualitas yang ada dari mereka terakhir bermain dan beberapa match sebelumnya Rans dengan Persik. Langsung aja ya, kualitas pemain Rans mungkin nggak terlalu istimewa. Ada beberapa pemain yang masanya udah lewat. Tapi kehadiran Konate itu bisa mengakumulasi tuh potensi-potensi yang seadanya tanda kutip ya. Itu bisa jadi bagus. Terlihat kan? Plus kemarin-kemarin sebetulnya karena faktor lawannya juga hebat-hebat saja. Ya, kayak nggak ditopang dengan pemain-pemain lain Persib, ya. Tapi kalau misalkan lawan Persik saya pikir bisa. Plus jangan lupakan pelatihnya Rahmat Darmawan ya. Rahmat Darmawan ini pelatih yang low profile tapi jeli ya. Dia itu suka menganalisis mungkin semua pelatih suka ya menganalisis pertandingan sebelumnya ya. Tapi kan Rahmat Darmawan itu biasanya itu cepat loh. Misalkan pertandingan sebelumnya susah clean sheet apa-apa diperkuat tuh. Belakang tuh ntar di bursa transfer dia tambah cepat mengevaluasi. Cepat. Jadi solusi atau hasil analisis dia itu biasanya gitu. Udah. Saya pikir rangkaian yang tadi Om Gita bilang ya, lawan-lawan beratnya udah lewat. Sekarang lawan-lawan yang saya nggak ngomong jelek, tapi mungkin masih di bawah lah yang kemarin. Ya termasuk Persik kan memang di bawah yang kemarin, di bawah Persija, di bawah Persib. Ada beberapa pertandingan di mana mereka nih kayak polos gitu. Mereka kan mengejutkan menahan imbang PSIS di pertandingan pertama. Masih ada Carlos Fortes waktu itu PSIS ya. Kemudian mereka unggul 2-0 lawan PSS sebelum disamakan 2-2. Mereka ngerepotin Bali United loh. Kemudian ngerepotin Persija juga ya walaupun menang 2-1. Kemudian lawan Persib kemarin terlepas apapun Luis Milla kan mereka sempat ngerepotin Persib juga walaupun itu tadi Rahmat Darmawan bilang strateginya mereka luar biasa untuk strategi Persib luar biasa untuk menahan Rans. Jadi lawan-lawan besar itu pun mereka ya sudah mereka hadapin gitu loh. Ya, jadi dengan dengan kondisi itu ya, kondisi faktor makan Konate main kan? Ya kalau makan Konate main itu dia kan bisa tuh mengakumulasi energi ya. Plus kejelian Rahmat Darmawan main di kandang sendiri pula. Kalau nggak ngaruh sih main di kandang sendiri kalau Rans ya. Pokoknya itu faktor pelatih sama makan Konate saya pikir Rans bisa ambil pertandingan kali ini. Oke, bagi Kang Eko harusnya Mas Gita juga harusnya 3 poin nih buat Rans. Ini artinya Rans ini tim yang juga suka merepotkan tim-tim lain, tapi sayang sekali suka susah menang juga ya. Tapi kali ini harusnya menang. Rans Angel udah terbentuk belum sih? Aku mau nonton ke stadion kalau udah ada Rans Angel. Udah Kang. Udah kayaknya pemimpinnya Kalu Namaya sama Anya ya, Geraldine kalau salah. Itu dari satu sisi menang itu mereka. Jadi Eko Punix. Nyebutnya apa? Punix apa Phoenix? Phoenix. Oke, itu menarik banget ya. Itu semua tim udah kita rekap ya. Ini nggak ada ketinggalan kan? Nggak ada kan? Nggak ada. Semuanya udah kan? Oke. Itu adil ya, cukup adil. Nanti kita bakalan bahas lagi gimana hasil dari match day 9 di hari Selasa pastinya. Thank you for watching, bro.